Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa tetap melaksanakan pembelajaran secara daring ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Konsep Pemikiran Aliran Filsafat Pendidikan Rekonstruksi Sosial dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Islam. Baik, sebelum kita menjelaskan, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Nur Hanif dengan NIM 201190422. Yang kedua yaitu Nindya Rahayu Utami dengan NIM 201190432. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Putri Nafiatus Solika dengan NIM 201190441. Nah, di sini kami akan membahas tiga pokok permasalahan. Yang pertama yaitu pengertian dari filsafat pendidikan rekonstruksi sosial, yang kedua yaitu konsep pemikiran aliran tersebut, dan yang terakhir yaitu implikasi dari aliran rekonstruksi sosial. Yang pertama yaitu mengenai pengertian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pertama yaitu pengertian aliran filsafat rekonstruksi sosial. Pertama saya akan membahas filsafat. Filsafat adalah berpikir, bertanya, cinta, hikmah, dan masih banyak lagi arti dari pada filsafat. Filsafat pendidikan Islam yaitu pemikiran-pemikiran filosofis yang sistematis dan radikal yang diambil dari sistem filsafat atau jawaban filosofis terhadap masalah pendidikan yang dapat dijadikan pedoman bagi proses pendidikan yang didasarkan ajaran Islam. Rekonstruksi merupakan salah satu aliran pendidikan modern. Aliran ini berpendapat bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia atau bangsa. Oleh sebab itu, diperlukan pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat melalui pendidikan yang tepat atas nilai dan norma yang benar demi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Secara harfiah, rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris yang asal kata dasarnya adalah construct atau membangun, construction atau pembangunan, atau rekonstruk, menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Imam Bernadib menerjemahkan rekonstruksionisme adalah sebagai filsafat pendidikan yang menghendaki agar anak didik dapat dibangkitkan kemampuannya secara rekonstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara filosofis, filsafat rekonstruksionisme terdiri dari 2 buah pemikiran. Yang pertama yaitu masyarakat memerlukan rekonstruksi atau perubahan. Yang kedua yaitu perubahan sosial tersebut melibatkan baik perubahan pendidikan dan penggunaan pendidikan dalam merubah masyarakat. Cukup sekian penjelasan dari saya, dan poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, Saudara Muhammad Nur Hanif dan juga Saudari Nindya Rahayu Utami. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Putri Nafiatus. Yang kedua, subbab konsep pemikiran aliran filsafat pendidikan rekonstruksi sosial. Dalam filsafat pendidikan, aliran rekonstruksi sosial merupakan suatu aliran yang merubah sistem tatanan lama dengan cara membangun kembali tatanan hidup berkebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksi sosial pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern
Dan menurut pendapat Muhammad Nur Syam, aliran ini memandang bahwa keadaan saat ini adalah zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Akan tetapi, prinsip yang dipegang oleh aliran ini tidaklah sama dengan prinsip yang dianut oleh aliran filsafat perennialisme. Kedua aliran ini memiliki cara yang berbeda-beda. Aliran perennialisme memiliki cara tersendiri, yakni dengan kembali ke kebudayaan lama atau regressive root culture yang mereka anggap paling ideal. Sementara itu, aliran rekonstruksi sosial menempuhnya dengan jalan berupa membina suatu konsensus yang paling luas mengenai tujuan pokok dan tertinggi dalam kehidupan umat manusia. Aliran rekonstruksi sosial berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab semua bangsa dan individu. Karenanya, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat dapat diwujudkan melalui pendidikan yang tepat dan sesuai dengan nilai dan norma. Sehingga tersusunlah sebuah tatanan baru yang dinamis dalam pengawasan umat manusia. Di samping itu, aliran ini memiliki persepsi bahwa masa depan suatu bangsa merupakan suatu tatanan yang diatur dan diperintah oleh rakyat secara demokratis, bukan tatanan yang dikuasai oleh suatu golongan tertentu. Cita-cita yang sebenarnya bukan hanya sebuah teori, akan tetapi harus diimplementasikan menjadi sebuah kenyataan, sehingga bisa memperbaiki serta meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran serta keamanan masyarakat tanpa membedakan warna kulit, keturunan, nasionalisme, agama, dan masyarakat bersangkutan. Terima kasih. Kemudian subbab selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Lendia Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Rahayu Utami dengan nomor induk mahasiswa 2011904332. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh saudari Putri Nafiatus Sholihah dan saudara Muhammad Nur Hanif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang implikasi filsafat pendidikan, rekonstruksi sosial dalam pendidikan. Implikasi filsafat pendidikan rekonstruksi sosial dalam pendidikan. Dari segi tema, itu sekolah diharapkan mampu untuk meningkatkan rekonstruksi sosial, yaitu dapat memecahkan segala problematika yang dihadapi, baik itu yang berkaitan dengan dirinya sendiri atau problematika yang berkaitan dengan lingkungannya atau masyarakat yang dihadapinya. Kemudian dari segi tujuan, pendidikan diharapkan mampu untuk menciptakan sebuah aturan sosial yang sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan tersebut dan akan terus-menerus untuk bisa mengembangkan budaya agar budaya tersebut tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Sedangkan dari segi kurikulum dan metode menurut rekonstruksi sosial haruslah mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan. Jadi tidak hanya berkaitan dengan aspek pendidikan saja, tetapi juga berkaitan dengan aspek lain, misalnya saja adalah politik, sosial, budaya, serta ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan dari segi pendidik, seorang guru itu harus mampu menciptakan kondisi kelas yang aktif, serta mampu menumbuh kembangkan keinginan belajar serta didiknya, sehingga mampu untuk mengenali setiap diri subjek peserta didiknya secara individu atau secara personal. Nah, kalau tadi adalah implikasi filsafat pendidikan rekonstruksi sosial terhadap pendidikan secara umum, kalau ini adalah implikasi filsafat rekonstruksi sosial diharapkan mampu untuk menjawab beberapa problematika yang sedang dihadapi oleh pendidikan agama Islam. Nah, rekonstruksi sosial atau filsafat rekonstruksi sosial ini diharapkan mampu untuk meningkatkan daya jawab terhadap problem kehidupan kontemporer atau problem kehidupan modern dengan berpegang teguh pada nilai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, aliran filsafat pendidikan rekonstruksi sosial ini diharapkan mampu memiliki kepekaan untuk memahami segala permasalahan yang dihadapi saat ini,
sehingga pendidikan agama itu bersifat responsif terhadap segala kemajuan dan tetap bertegung pada Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Kemudian yang ketiga, internalisasi nilai-nilai dan kandungan moral Al-Quran dan As-Sunnah kepada anak didik dalam menghadapi modern masyarakat. Jadi, filsafat rekonstruksi sosial ini diharapkan bisa mengaitkan antara pendidikan dengan segala problem yang dihadapi masyarakat, sehingga segala yang disampaikan dalam sekolah itu tidak hanya sebatas materi, tetapi juga implikasinya terhadap pendidikan secara umum, secara luas, untuk menjawab segala problematika tersebut. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan itu tentunya berasal dari kami sendiri, dan apabila ada kelebihan itu tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.